Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran fikih. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah makanan yang halal dan makanan yang haram. Yang pertama, makanan yang halal. Islam adalah agama suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Islam adalah penyempurna semua syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan terdahulu, seperti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, syariat Nabi Musa alaihissalam, dan syariat Nabi Isa alaihissalam. Islam senantiasa mengajarkan kebaikan, kebersihan, dan kesucian dalam kehidupan umat manusia dalam berbagai hal, diantaranya yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Islam telah memberikan aturan-aturan yang sangat jelas di dalam Al-Quran dan hadis tentang makanan-makanan yang halal. Makanan yang halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, dari penjelasan ayat tersebut adalah Allah memerintahkan kepada kita untuk hanya memakan makanan yang halal dan baik yang ada di muka bumi ini. Kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan yang senantiasa menjerumuskan kita ke dalam keburukan dan kerugian, karena setan adalah musuh manusia. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat keempat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik. Nah, penjelasan dari ayat tersebut adalah tentang kehalalan suatu makanan. Jadi, makanan yang halal adalah semua makanan yang masuk dalam kategori thayyib, yaitu baik dan bermanfaat. Oleh karenanya, Allah menghalalkan bagi kita semua makanan yang baik dan bermanfaat. Nah, sekarang apa saja hikmah mengonsumsi makanan yang halal? Yang pertama, mendapat kesehatan hati dan jasmani. Yang kedua, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, ini adalah penjelasan dari makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lanjut ke makanan yang haram. Makanan haram adalah setiap makanan yang Allah Subhanahu wa taala larang bagi umat Islam untuk memakannya. Larangan ini sesungguhnya didasarkan pada akibat buruk yang dapat ditimbulkan bagi setiap orang yang memakannya. Islam sebagai agama yang suci dan menghargai kesucian, mengharamkan makanan dan minuman yang buruk, kotor, dan yang membahayakan tubuh dan akal manusia. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.
Nah, dari penjelasan ayat tersebut yaitu menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menghalalkan semua yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Nah, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan semua yang buruk dan berbahaya bagi kehidupan manusia. Allah juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dakkaitum wa ma dubiha 'alan nusub. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Jadi, di dalam surat Al-Maidah ayat 3, ada jenis 5 makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Yang pertama, darah. Yang kedua, daging babi. Yang ketiga, sembelihan yang bukan atas nama Allah. Yang keempat, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, dan ditanduk binatang lainnya. Dan yang kelima, sembelihan yang digunakan untuk sesajian kepada berhala. Baik, anak-anakku semua, jika mengonsumsi makanan yang haram, itu pun ada akibatnya. Apa saja akibatnya? Yang pertama, makanan haram akan merusak kesehatan. Yang kedua, doa tidak dikabulkan. Yang ketiga, merusak amal-amal solih. Yang keempat, merasa hina dan rendah. Dan yang kelima, menyebabkan keturunannya rusak. Baik, sampai di sini penjelasan tentang makanan yang halal dan makanan yang haram dalam pelajaran fikih. Dan insya Allah jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.